Pemirsa, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa, bukan hanya masalah kesehatan, namun juga terkait dengan stabilitas nasional dan sektor ekonomi yang ikut terpengaruh. Akibatnya terjadi penurunan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. Karena itu, penanganan pandemi COVID-19 tentu saja harus komprehensif, termasuk pemulihan ekonomi. Nah, kita akan membahas siang hari ini lebih jauh bagaimana pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan sudah bersama kami ada Bapak Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Selamat siang. Selamat siang, Mas Ajat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat dan semangat. Semangat. Tapi bagaimana dengan kesehatan ekonomi Gorontalo? Itu yang perlu kita perbincangkan pada sore hari ini. Baik. Bagaimana kondisinya? Baik, terima kasih. Jadi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, termasuk perekonomian. Ya. Tak terkecuali juga di kota Gorontalo. Tapi dalam hal untuk kita bisa menjaga stabilitas ekonomi agar rakyat dapat berkehidupan dengan baik, tentunya harus ada upaya-upaya dan ikhtiar pemerintah untuk bagaimana supaya ekonomi tetap stabil. Nah, ekonomi kota Gorontalo ini sebagian besar digerakkan oleh sektor UMKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan. Dan oleh karena itu bagaimana kita menjaga agar sektor ini tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dengan menerapkan dengan ketat secara disiplin untuk kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dan masyarakat kita berikan kebebasan untuk bisa beraktivitas, tapi terkendali oleh pemerintah. Seperti pasar-pasar tradisional. Itu pasar tradisional kan yang susah kita kendalikan karena di sanalah terjadi kerumunan-kerumunan, perkumpulan masyarakat, para pedagang maupun para pendatang. Kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, mal, dan toko-toko, usaha-usaha, kafe-kafe, rumah makan, dan lain sebagainya. Nah, kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memberikan keleluasan kepada masyarakat agar ekonomi bisa berjalan. Baik, jadi artinya untuk Gorontalo sendiri hari ini sudah semuanya bisa dilakukan, tidak ada yang ditutup? Alhamdulillah Gorontalo itu pernah melaksanakan PSBB selama 3 kali. Yaitu pada bulan-bulan Mei dan bulan Juni selama 3 kali 14 hari. Ya. Nah, dengan PSBB itu itu skala provinsi. Maka tingkat penurunan COVID-19 yang terkonfirmasi positif menurun. Tapi ketika bulan-bulan Juli, Agustus itu menaik lagi. Nah, sekarang alhamdulillah khusus di kota Gorontalo dan juga seluruh provinsi. Untuk kota Gorontalo saat ini yang terkonfirmasi positif itu tinggal 4 orang. 2 orang di rumah sakit dan 2 orang isolasi mandiri. Baik, jadi pantas sudah, kalau konsentrasinya ke pemulihan ekonomi karena tadi sudah dikendalikan masalah kesehatannya. Ya, jadi kesehatan pulih, ekonomi bangkit sehingga masyarakat bisa sejahtera. Ya, tapi faktanya semua daerah inflasi. Apa jurusnya? Ya betul, Pak. Jadi itu. Karena inflasi ini kan disebabkan oleh karena kelangkaan bahan pangan atau barang-barang, kemudian distribusi pasokan berkurang, kemudian keterjangkauan harga karena daya beli masyarakat menurun. Faktor-faktor ini yang menyebabkan adanya inflasi. Nah, kita menjaga ini. Kita melaksanakan apa yang disebut dengan strategi 4K, yaitu ketersediaan pangan, ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, kemudian distribusinya yang ini, dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Bank Indonesia, BPS, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, sehingga inflasi bisa terkendali. Dengan kita melakukan sinergitas, adaptasi, dan berinovasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi 3 langkah tadi ya, sinergi, adaptasi, dan inovasi, tapi setelah jeda, Bapak. Kami masih akan kembali, kita akan berbincang banyak lagi tentang bagaimana Gorontalo
pasca tadi ya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonominya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang dan kita lanjutkan kembali berdialog dengan Bapak Marten Taha, Wali Kota Gorontalo, masih terkait dengan upaya daerah menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19. Tadi sudah disinggung soal sinergi, adaptasi, dan inovasi. Tapi kalau soal sinergi ini kan banyak juga ego sektoral. Nah ini bagaimana tantangan ini dihadapi? Jadi begini, sinergitas ini penting dalam menyelesaikan setiap persoalan. Bukan hanya persoalan-persoalan ekonomi, termasuk kita menangani masalah COVID-19 ini. Tanpa sinergitas dari semua stakeholder, maka ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena setiap persoalan bukan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Maka oleh karena itu, dalam setiap penyelesaian persoalan, jika ada yang namanya ego sektoral, maka pasti tidak ada suatu keberhasilan dalam penyelesaian masalah, termasuk penyelesaian masalah-masalah ekonomi. Nah, misalnya dalam penanggulangan atau pengendalian inflasi yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kan dibutuhkan sinergitas, memperkuat sinergitas dengan seluruh sektor, nah, terutama sektor-sektor pengendali. Sektor pengendali ini kan ada Bank Indonesia, kita bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, dengan kabupaten kota yang ada sama kita. Kemudian dengan semua stakeholder lain. Misalnya dengan para penyedia barang-barang. Iya. Karena adanya inflasi itu kan karena harga barang-barang naik. Harga barang-barang naik ini karena mungkin kurangnya ketersediaan pasokan. Bagaimana para distributor-distributor ini jangan ada permainan di penimbunan barang dan lain sebagainya. Ini harus kita kontrol. Nah, sinergi seperti inilah yang kita harus lakukan agar semua bisa bergerak untuk mengatasi masalah. Tapi kesepahaman untuk bisa menyelesaikan masalah bersama itu sudah bisa harus dibangun Bapak... dari awal, harus dibangun dari awal. Makanya ada yang namanya tim pengendalian inflasi daerah itu secara berkala, setiap bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan dia melakukan rapat dan mengundang berbagai unsur yang terkait agar semua paham bagaimana supaya pengendalian inflasi ini bisa terkendali dengan baik. Karena inflasi ini sangat penting dikendalikan. Karena apa? Bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kan. Ya. Kalau daya beli masyarakat sudah turun kemudian inflasi tinggi berarti harga barang-barang naik. Maka akan makin lebih terpuruk masyarakat. Ekonomi makin lebih tidak bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Nah, makanya kami pada bulan kemarin beroleh anugerah dari Menteri Perekonomian. Dinobatkan sebagai daerah yang pengendalian inflasi terbaik untuk regional Sulawesi, Kota Gorontalo. Di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID ini, di masa pandemi COVID. Baru bulan kemarin kami terima itu dari Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Baik, nah, ini artinya kan ada juga inovasinya berarti ya. Betul. Apa jadi, inovasi itu? Perlu inovasi. Jadi kepala daerah itu dalam melaksanakan tugasnya kalau bekerja standar-standar saja. Ya. Itu susah, apalagi di tengah situasi yang sangat membutuhkan inovasi-inovasi. Nah, di tengah inovasi kan masyarakat dilarang untuk berkumpul. Ya. Ekonomi harus berjalan. Berarti kita mengurangi orang-orang yang bergerak di sektor-sektor ekonomi ini. Apakah itu di pasar-pasar tradisional, pasar modern, mal, toko, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurangi itu, tapi ekonomi tetap jalan, maka saya menciptakan apa yang disebut dengan Patali Shopping Point. Adalah suatu sistem aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat berbelanja tanpa datang ke pasar dan penjual tanpa bertemu dengan pembeli, tapi barangnya bisa datang ke rumah pembeli dan barang daripada penjual ini bisa laku dengan Patali Shopping Point. Patali itu kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Gorontalo, Patali itu pasar. Jadi perpaduan antara bahasa asing dan bahasa Gorontalo. Shopping center mungkin shopping seperti center. itu. Ya. Jadi ada pusat pengelola. Saya melatih para anak-anak milenial untuk mengelola ini. Jadi di pasar itu ada semacam pusat pengelolaannya, toko pusatnya yang mengelola dan menjembatani antara pembeli dan penjual ini
sampai barang itu bisa dari penjual sampai ke pembeli yang membutuhkan tanpa menambah harga daripada barang itu, karena kita subsidi dari APBD Kota Gorontalo. Kenapa kita harus subsidi? Karena jangan sampai menambah jumlah harga karena daya beli masyarakat kan menurun. Betul. Sementara harga barang-barang juga kita harus jaga kestabilannya sehingga para pedagang juga dapat menerima keuntungan pendapatan yang lumayan atau yang wajar, sehingga dengan pemulihan ekonomi atau mengatasi dampak ekonomi yang dimungkinkan kita bisa ambilkan dari APBD, bisa kita, karena dari APBD itu ada 3 hal yang harus kita biaya dalam COVID ini kemarin, yaitu pemulihan kesehatan. Ya, dengan tentunya belanja-belanja kita banyak yang di sektor kesehatan. Yang kedua, jaring pengaman sosial, skim-skim bantuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Dan yang ketiga, mengatasi dampak terhadap ekonomi. Itulah salah satu mengatasi dampak ekonomi. Yang kedua, memberdayakan angkutan bentor, namanya bentor di Kota Gorontalo. Ada moda angkutan di masyarakat di Kota Gorontalo itu, bentor yang menjadi moda angkutan bagi masyarakat yang populer. Mereka ini karena anak-anak sekolah libur, para pegawai ASN ini banyak yang work from home. Betul. Jadi jumlah yang menggunakan transportasi kan kurang. Kita manfaatkan mereka, berdayakan bentor-bentor ini untuk mengantar barang-barang belanjaan ini sampai ke tempat, dari penjual ke tempat pembeli, itu mereka dapat bayaran dari situ, sehingga mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan transportasi bentor itu. Iya, jadi tadi masih nyambung dengan aplikasinya dan tadi ada pemberdayaan masyarakatnya. Masyarakat. Jadi aplikasi Patali Shopping Point ini nyambung dengan pemberdayaan pemberdayaan bentor di saat COVID. Jadi dengan inovasi-inovasi seperti ini, alhamdulillah ekonomi tetap jalan, tapi kita tetap melakukan pembatasan-pembatasan agar penularan wabah COVID-19 ini bisa terkendali di Kota Gorontalo. Dan buktinya sekarang sudah sangat melandai, menurun, bahkan sekarang sudah tinggal 4 orang saja, begitu ya. Dan posisi kemarin sore itu ya, hari ini kita nanti bisa dapatkan kira-kira pukul 17 baru kita bisa dapatkan datanya berapa yang. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah. Mudah-mudahan tidak bertambah, tapi berkurang. perilaku baru bicara tentang tadi penggunaan aplikasi, masyarakat Gorontalo sudah akrab ya sekarang dengan berbelanja tetap dari rumah, pendistribusiannya tadi dengan pemberdayaan gitu. Tapi ada juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo, katanya kan ada operasi pasar. Efektifkah itu? Iya. Jadi operasi pasar ini salah satu upaya yang kita lakukan agar ketersediaan bahan komoditas pangan itu benar-benar ada tersedia. Artinya para pedagang, para agen, para distributor itu benar-benar mengeluarkan barangnya, tidak menimbun barangnya, sehingga harga barang-barang ini bisa terkendali. Kalau ada penimbunan barang, ada kegiatan-kegiatan yang di luar, yang ilegal, itu akan bisa menimbulkan gejolak harga dan bisa membuat masyarakat tidak mampu. Daya beli sudah menurun, barang juga tidak tersedia di pasar karena permainan-permainan para pedagang. Itu yang kita hindari. Dan alhamdulillah kita lakukan operasi itu, ya selama ini kita belum pernah menemukan itu. Tapi kita harus lakukan operasi itu, jangan sampai ada permainan-permainan yang menyebabkan adanya keterbatasan atau kelangkaan barang di lapangan disebabkan oleh karena ada penimbunan atau permainan-permainan lain oleh para pedagang. Ya, artinya evaluasi terus dilakukan. Tapi tantangan paling menonjol yang muncul dari langkah-langkah strategis yang tadi diambil oleh Pak Taha apa? Langkah-langkah yang tantangan yang paling berat yang mana? Saya kira setiap usaha dan upaya yang kita lakukan itu banyak tantangan yang kita hadapi. Pertama tentunya untuk menerapkan suatu regulasi atau aturan. Misalnya saya dalam rangka untuk pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat, kan ada edaran wali kota untuk batasi jam beroperasi ini. Itu awal-awalnya begitu Pak, kita batasi. Kan masyarakat juga tidak serta-merta untuk segera menerima. Demikian juga kalau kita membubarkan
Tapi alhamdulillah dengan kesulitan yang kita hadapi, kita dibantu oleh unsur-unsur lain seperti TNI dan Polri yang secara getol mereka ya memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang kita lakukan. Misalnya melakukan razia, patroli di lapangan. Kami itu dibantu oleh unsur TNI dan Polri di samping tentunya Satpol PP yang kami miliki untuk bisa melakukan penertiban-penertiban. Ya. Karena masyarakat kita juga banyak juga yang enggan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, padahal ini sudah kita sosialisasikan, kita edukasi, kita berikan penyuluhan, tapi ya seperti itulah. Rata-rata orang kita seperti itu. Makanya upaya-upaya harus lebih keras, lebih tegas, dan secara terus-menerus harus kita lakukan dengan dukungan dari semua pihak. Ya, itu kan terkait dengan bagaimana pendisiplinan masyarakat, Ya, protokol kesehatan, betul. tapi bagaimana penguatan peran masyarakat untuk membantu bersama agar Kota Gorontalo ini bisa kembali pulih secara ekonomi. Nah, jadi itu dalam bersinergi itu termasuk dengan masyarakat umum, bukan hanya dengan unsur-unsur atau lembaga-lembaga lainnya. Masyarakat ini yang harus kita juga ajak untuk bersinergi, seluruh stakeholder yang ada. Nah, itu memberdayakan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Dan juga melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh adat. Karena Gorontalo ini kan adalah daerah yang sangat paternalistik. Daerah yang berfalsafah, adat bersendi sara bersendi kitabullah. Sehingga jika kalau kita berbicara di hadapan umum, jika dengan ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di situ, maka masyarakat bisa ikut. Jadi ada orang yang perlu diteladani lah untuk tampil. Karena dengan cara seperti itulah, maka kita bisa beradaptasi dan bersinergi dengan masyarakat. Baik, tadi Pak Ta bilang bahwa memang sektor yang paling diunggulkan adalah UMKM, gitu ya. Ya, Bagaimana UMKM ini, kita tahu ada banyak UMKM yang memang terpuruk di tengah pandemi ini. Jadi UMKM di Kota Gorontalo ini setiap tahun alhamdulillah dari sisi kualitas maupun kuantitas meningkat. Pada posisi tahun 2016 itu jumlah UMKM itu hanya 6.700-an. Sekarang UMKM kita sudah di atas 13 ribuan di akhir tahun 2019 kemarin. Nah, memang UMKM ini susah untuk kita genjot karena banyak kendala-kendala yang dihadapi. Pertama, akses permodalan. Karena dia susah untuk bisa mengakses perbankan karena tidak bankable. Akses pemasaran, susah juga untuk menembus pasar. Kemudian juga dari sisi manajemen atau keahlian. Ini yang kita bantu. Jadi dinas yang bergerak di sektor ini, namanya Dinas Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi, yang saya beri tugas untuk bisa mendampingi mereka. Agar bagaimana mereka bisa dengan mudah bisa mengakses permodalan, bagaimana untuk membantu bisa mereka untuk mengakses pasar, dan bagaimana supaya manajemen usaha mereka itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini butuh pemahaman yang makin lebih dalam daripada pelaku-pelaku UMKM. Karena UMKM itu rata-rata kan mereka-mereka yang memang dari sisi pengetahuan tentang usaha dan lain sebagainya itu masih terbatas. Maka perlu pendampingan-pendampingan. Nah, dari 3 hal yang merupakan keterbatasan daripada UMKM yang dirasakan saat ini, itu menjadi tugas daripada dinas yang membidangi. Sehingga ya alhamdulillah dengan pendampingan dan pembinaan, penyuluhan, edukasi dari dinas itu, maka UMKM makin tumbuh. Ada istilahnya, ada UMKM yang naik kelas. Dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah. Dan itu yang harus program yang kita mewujudkan perekonomian yang makin lebih beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Terutama menghadapi COVID-19 saat ini. Tapi tadi bicara tentang langkah sinergi, adaptasi, dan inovasi, evaluasi hingga hari ini yang mungkin kita perlu genjot lagi, apa yang Pak Taha akan lakukan ke depannya lagi dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Jadi begini, kita dalam melakukan
tindakan tentu ada strategi. Strategi dalam memulihkan ekonomi dengan mengendalikan inflasi di kota Gorontalo ini ada yang dikenal dengan strategi 4K. Ya, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ketersediaan pasokan ini yang harus kita betul-betul evaluasi. Benar bahwa produk dan komoditi yang ada ini ada tersedia di pasar tidak. Itu yang harus kita awasi. Artinya apa? Dinas-dinas yang bertugas, dinas pangan, coba lihat, dinas pertanian, apa yang kurang di pasar. Kalau tidak, coba panggil para distributor ini. Jangan sampai ada barangnya tapi tidak didistribusikan dengan baik. Keterjangkauan harga. Harga kemarin kan karena daya beli masyarakat menurun, harga pasti masyarakat susah untuk bisa menjangkau. Maka itu kita atasi dengan memberikan skim-skim bantuan. Seperti yang di pusat juga ada BLT, ada bantuan kartu prakerja, ada bantuan upah, penambahan upah, kemudian ada jaring pengaman sosial, bantuan sembako, dan lain sebagainya. Skim-skim atau skema-skema bantuan seperti ini bisa membantu masyarakat. Dengan keterbatasan daya belinya, dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan bantuan langsung dari pemerintah. Nah, kemudian kelancaran distribusi. Itu distribusi juga, kan kemarin juga penerbangan, kapal, semua itu kan terhambat. Nah, berarti distribusi juga terhambat. Nah, ini yang karena itu juga di luar jangkauan kami. Kapal-kapal barang yang datang ke kota Gorontalo itu kan berapa bulan itu tidak bisa mendistribusikan barang-barang. Nah, oleh karena itu distribusi, Presiden memberi kebebasan, semua pembatasan itu penumpang bisa di ini, tapi barang-barang kebutuhan pokok harus. Jadi makanya distribusi barang itu juga kita awasi. Dan komunikasi yang efektif, komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah provinsi, dengan stakeholder lain, sehingga ekonomi ini yang makin terpuruk, ini kita bisa genjot. Kota Gorontalo di triwulan ketiga memasuki triwulan keempat, pertumbuhan ekonominya tetap 4,3%. Itu memang turun dari 7,01%. Tapi ketimbang daerah-daerah lain yang minus ya di triwulan ketiga ini, dan di triwulan keempat ini saya berharap nanti bisa pulih kembali dan bisa dia menjadi di atas 6%. Baik, tapi sebagai daerah yang tadi ya, kalau rakyatnya kan tadi banyak skim-skim yang tadi Bapak sudah sampaikan, pemerintah pusat perlukah untuk mengucurkan dana untuk daerah? Wah, itu memang penting itu karena kita ini kan apalagi di APBD 2020 ini banyak anggaran-anggaran yang dipangkas, PAD kita tidak seluruhnya bisa masuk, tidak bisa ini karena masyarakat tidak bisa kita tagih pajak dan retribusi karena memang dalam kondisi yang kurang normal. Sehingga bantuan pemerintah pusat itu sangat diharapkan. Alhamdulillah kami pemerintah Kota Gorontalo di akhir triwulan ketiga kemarin dapat bantuan berupa dana insentif daerah, DID, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan sekarang saya lagi mengurus suatu skim pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudahan bagi kita, berupa pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Itu bisa 100, 200 sampai 300 miliar yang kita dikasih kemudahan dan pinjaman kepada kita dalam rangka pemulihan ekonomi ini, sehingga di tahun 2021 ini ekonomi bisa bangkit kembali. Baik, tapi kalau tadi bicara tentang insentif ini juga terkait dengan kinerja ya, berarti kan ada sesuatu yang dilihat oleh pusat dari daerah apa yang dilakukan. Betul, ya. Pusat juga dalam mengucurkan anggaran, memberikan dana-dana insentif dan lain sebagainya itu tentunya berdasarkan kinerja dari daerah. Alhamdulillah kemarin seperti yang saya sampaikan tadi, kami dalam pengendalian inflasi terbaik ya, regional Sulawesi, kemudian juga di dalam pengelolaan tata kelola keuangan, kami sudah 6 kali mendapat
opini wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa tata kelola keuangan kita baik. Kemudian juga kemarin juga kita mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah COVID-19 dan mampu untuk bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa dapat dana insentif daerah. Nah, saya kira penilaian-penilaian positif seperti itulah yang dilihat oleh pemerintah pusat sehingga diberikan kemudahan-kemudahan bagi kita juga dalam beroleh skim-skim berupa apakah itu pinjaman, apakah itu dana insentif maupun dana-dana alokasi lainnya. Baik, tapi tidak mudah memang berprestasi di tengah pandemi ya, di tengah tingkat stres yang tinggi, tadi mengatur masyarakat yang kurang disiplin, kondisi ekonomi yang anjlok, tapi Gorontalo mampu. Ada harapan lain yang ingin disampaikan? Saya kira ke depan harapan pertama kita berharap agar kondisi yang kita rasakan di tahun 2020 seperti sekarang ini mudah-mudahan bisa segera berlalu. Tentunya berlalu bukan hanya sekedar dengan harapan kita berhayal-hayal, tapi dengan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Dan alhamdulillah pemerintah pusat, Pak Presiden begitu getol bagaimana supaya cepat ini vaksin ada sehingga virus COVID-19 ini bisa segera teratasi. Dan yang kedua, kehidupan perekonomian kita makin pulih kembali karena saat ini sebenarnya kita di dalam kondisi resesi kan. Betul. Resesi karena pertumbuhan ekonomi sudah minus, itu sudah resesi itu. Nah, ekonomi makin lebih baik kembali, usaha-usaha makin bangkit dan masyarakat daya belinya makin lebih baik. Sehingga daerah-daerah makin lebih bergairah lagi dalam melaksanakan pembangunan. Sebab pembangunan tidak bisa berjalan makin lebih baik ke depan apabila kondisi seperti ini masih kita hadapi di tahun-tahun yang akan datang. Baik. Harapan kami di tahun 2021 ini perekonomian makin lebih baik, tapi kesehatan makin pulih sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat juga makin bisa tercapai. Iya, dan rumusnya lagi-lagi tadi penguatan sinergi, adaptasi, dan berinovasi yang tidak henti ya. Betul, Pak. Terima kasih Pak Martin. Baik, terima sudah kasih berbincang Mas banyak Ajat di atas Indonesia Siang. pertemuan kita pada siang hari ini. Saya nyampaikan terima kasih dan kepada seluruh pemirsa iNews TV dan MNC TV, saya sampaikan terima kasih. Semoga pertemuan kita bisa memberi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih, sehat selalu Pak. Sehat, semangat. Dan pemirsa, itu tadi ya perbincangan yang menarik dengan Wali Kota Gorontalo bicara tentang bagaimana daerah bisa mengatasi inflasi di tengah pandemi COVID-19. Dan kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Siang.